Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mengawali kebaktian syukur HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku saat ini, Jumat 6 September 2024. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian syukur ini akan dilayani oleh Pendeta CH Filinditi. Dengan panduan tata kebaktian syukur HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku. Dua pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Tiga nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 8 bait pertama dan ketiga. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Hanya oleh pertolongan Allah Bapa Pencipta semesta, Kristus Penyelamat dan Roh Kudus, Gereja Protestan Maluku bertumbuh di dalam iman yang suci. Amin. Sebab Tuhanlah penjaga kami, dan alam maut tak akan menguasai gerejanya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari yang dikuduskan menjadi anggota-anggota keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Damai sejahteranya menyertai saudara juga.
Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu sungguh baik bagi Gereja Protestan Maluku. Bermula dari pribadi-pribadi yang mengikat janji imannya, lalu bergerak ke bilik-bilik rumah tangga, dan terus meluas menjadi jemaat yang hidup di pesisir pantai, lembah, dan pegunungan, dusun-dusun, negeri dan kampung, hingga ke kota-kota. Selama 89 tahun, anugerahnya sungguh nyata bagi 772 jemaat yang tersebar di 34 klasis. Bukankah kita patut bersyukur dengan penuh rasa hormat menaikkan pujian kepada Tuhan? Maka marilah kita tinggikan namanya dengan pujian. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan ramai-ramai. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan ramai-ramai. Puji dengan firman tubuhan, puji dengan suling dan tamburi. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan ramai-ramai. Disilahkan vokal grup perempuan anggrek untuk memuji Tuhan, dan setelah itu disusul dengan paduan suara sektor bakung dan ukulele SMTPI. Jaga, 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 jaga hati, jaga, jaga.
Jaga, 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 jaga langkah. Dari Senin sampai Sabtu, katong semua sudah bekerja. Lah dari matahari naik sampai matahari turun. Tuhan suka kasih katong pun berkat, bar bisa hidup sabang hari.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian anak-anak SMTPI, Bapak Ibu dari sektor Bakung yang telah memuji Tuhan, serta ibu-ibu dari sektor Anggrek. Jemaat, mari kita masuk dalam perenungan dan pengakuan. Saudara-saudari, kita percaya bahwa gereja hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Gereja adalah kita dan kita adalah milik Kristus. Dialah yang telah menebus dan memanggil kita untuk ada dalam persekutuan dengannya. Agar di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan? Bukankah gereja harus mewartakan kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia, serta berani menyatakan suara kenabiannya untuk membela dan merawat kehidupan ini? Mengapa suara itu seperti hilang di tengah kebisingan mesin-mesin teknologi, deru mesin-mesin politik, serta gempuran budaya masa kini yang syarat kepentingan, kebebasan serta keuntungan diri sendiri? Di manakah damai sejahtera itu ketika keluarga-keluarga kecil berteriak dalam sunyi karena tak mampu menghidupi diri? Bagaimana dengan anak-anak bertumbuh ketika keluarga mereka tercerai-berai? Marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengakui segala keberadaan kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu kami mengakui dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Bagi siapa yang masih merasa dan memelihara dendam, perselisihan, iri hati dan keangkuhan diri, mari mengaku di hadapan kekudusan Tuhan yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, agar kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
jemaat bagi kita yang terpilih sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus untuk melayani gerejanya. Bukankah kita harus menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat? Jika pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan sukacita, sepenuh hati, tulus dan setia, masih sering diwarnai oleh keangkuhan, kemalasan, dan kepentingan-kepentingan pribadi kami yang menodai kekudusan Tuhan dan gerejanya, mari mengaku dan memohon pengampunannya. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yesus yang mulia, Raja dan Imamku, turun dari surga, mati untukku, dan tebus segala dosa dengan darahnya. Ku telah dibebaskan, puji namanya. Yesus yang mulia, ku berhutang padamu, ku berhutang jiwa, habis selamatku. Biarlah ku puji dengan nyanyianku, puji Yesus, Imam yang kudus. Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh rahmat Allah, dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan keadilan, kebaikan, dan keadilan dan kebenaran.
Female Choir disilakan memuji Tuhan dan disusul dengan paduan suara remaja SMTPI.
Mari berdonci rame, hey! Donci terus selamanya.
memberkati anak-anak remaja SMTPI, Jemaat Niel dan juga Niel Choir yang telah memuji Tuhan. Jemaat, mendasari pembacaan dan pemberitaan firman di pagi ini, mari kita berdoa. Mensyukuri 89 tahun Gereja Protestan Maluku. Di pagi ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu akan membaca Alkitab yang adalah penuntun kehidupan kami. Untuk itu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, bahkan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, kami mampu untuk melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus 2, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur sebagai umat Allah dan keluarga Allah bahwa Tuhan masih tetap ada menjaga, memberikan kekuatan kepada kita semua, Gereja Protestan Maluku, untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bersaksi, bersekutu, dan melayani di Indonesia, dan secara khusus di negeri raja-raja ini. Dan di usia ke-89 tahun ini, sebagai orang yang percaya, kita masih tetap terus
melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan tugas kita menanam dan menyiram di dalam gereja Protestan Maluku ini. Banyak hal yang sudah dilalui oleh gereja Protestan Maluku dalam menjalankan tugas menanam dan menyiram ini. 89 tahun tidaklah mudah, Bapak Ibu. Gereja ini ada dan bertumbuh. Banyak tantangan. Banyak ancaman yang datang menerpa gereja Protestan Maluku. Tapi gereja masih tetap ada dan melakukan tugas pelayanan sampai di usia 89 tahun ini. Ada beberapa catatan sejarah perjalanan gereja Protestan Maluku ketika gereja ini mulai ada. Catatan sejarah yang pertama, Bapak Ibu, ketika Belanda melakukan pemutusan hubungan dengan gereja Protestan Maluku, tidak memberikan bantuan kepada gereja Protestan Maluku. Gereja tidak pernah putus asa. Gereja tetap berdoa dan bergumul di dalam menghadapi berbagai tantangan ini. Dalam catatan sejarah, Bapak Ibu, ketika gereja memutuskan hubungan dengan Belanda dalam memberikan bantuan kepada gereja, dengan bangga orang-orang Belanda pada saat itu dong katakan begini, Bapak Ibu, "Ketong saat ini sedang menantikan bunyi lonceng kematian di Maluku. Dong lagi menanti lonceng kematian." Artinya bahwa gereja ini tidak akan bertumbuh lagi. Gereja ini akan mati karena tanpa bantuan dari mereka. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, Deng Beta masih ada sampai saat ini. Gereja Protestan Maluku masih tetap ada. Amin Bapak Ibu. Bahkan dalam catatan sejarah ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia, khususnya mereka ada di negeri raja-raja ini, Bapak Ibu, ada pelarangan gereja Protestan Maluku untuk beribadah. Orang-orang dilarang beribadah. Para pendeta dibunuh dengan kejam. Bahkan Bapak Ibu, ada yang digoreng dalam minyak panas. Sangat sadis Bapak Ibu pada zaman penjajahan Jepang. Namun gereja tidak kendor, tetapi gereja semakin tetap bertumbuh. Bahkan ketika tahun 1999, banyak orang yang di luar Maluku ini bilang bahwa gereja Kristen yang ada di Maluku ini mati. Dan dia tidak akan bertumbuh dan berkembang. Namun Bapak Ibu, sampai 89 tahun ini, gereja masih tetap bertumbuh dan berkembang, bahkan berbuah. Ini adalah merupakan fakta sejarah bahwa gereja Protestan Maluku tidak binasa. Karena gereja ini berdiri di dasar dengan nama Kristus sebagai kepala gereja. Kristus yang hidup, Kristus yang senantiasa memberikan gereja ini untuk menjalankan proses menanam dan menyiram. Dan hanya lewat kasih karunia Yesus, maka gereja ini masih tetap ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu tadi lihat puji-pujian yang tadi dinaikkan oleh ibu-ibu, oleh anak-anak, oleh bapak-bapak. Dong bilang puji Tuhan.
Katong harus puji Tuhan seumur katong pun hidup ini. Kalau katong ikut yang tadi dibilang bahwa akan ada lonceng kematian di bumi Maluku ini, maka siapalah yang mau badonci puji Tuhan Bapak Ibu. Tadi lagu bilang badonci puji Tuhan seumur hidup. Jadi kalau gereja ini masih tetap ada, mari Bapak Ibu katong tetap ada. Badonci puji Tuhan. Katong selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Katong selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan ada lagi pemisahan. Jangan ada lagi yang menganggap bahwa saya ini yang paling hebat. Saya ini yang paling kuat. Tidak ada. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Bacaan firman Tuhan kita di saat ini, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kristus datang untuk mempersatukan, bukan memisahkan. Dan inilah tugas gereja. Gereja harus tetap mempererat persekutuan. Walaupun Bapak Ibu di tengah-tengah kita banyak sekali keragaman budaya, banyak suku, banyak bahasa, agama. Itu jangan membuat kita hancur, tetapi dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai keanekaragaman ini, mari Bapak Ibu katong tetap bersatu. Bersatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersatu untuk menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa mereka sebagai umat pilihan Tuhan, mereka yang paling disayang, mereka yang paling benar, dan mereka benar-benar diagungkan oleh Tuhan. Tidak. Bagi Yesus semua orang itu sama. Baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari di dalam menjalankan tugas menanam dan menyiram sesuai dengan kita punya moto Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Mari katong tetap meyakini bahwa Tuhan akan tetap ada memberkati. Tuhan akan tetap ada dan memberikan kekuatan bagi gereja ini, bagi Bapak Ibu dan Beta untuk tetap menjalankan tugas sebagai keluarga Allah. Keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Keluarga yang tidak ada tercerai-berai satu dengan yang lain. Itu yang diinginkan lewat bacaan firman Tuhan di saat ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan Bapak Ibu sebagai gereja yang tetap ada dan bertumbuh di bumi raja-raja ini. Apapun tantangan dalam kehidupan gereja ini, mari katong tetap bersatu hati. Mari katong tetap pegang tangan satu dengan yang lain. Walaupun dunia ini banyak tantangan, tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah, mari kita lakukan yang terbaik. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Peduli dengan sesama. Melayani setiap orang. Itu adalah tugas kita sebagai gereja. Jangan kita merusak apa yang sudah ditanam oleh para pendahulu kita. Jangan kita bikin rusak Bapak Ibu. Kita rawat apa yang sudah ditanam selama 89 tahun ini.
Andalkan Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan, layanilah Tuhan, layanilah sesama, supaya Bapak Ibu Deng Beta, gereja ini tetap ada dan bertumbuh. Semangat api Injil itu jangan kendor, tetapi biarlah semangat api Injil itu tetap ada membara di dalam hati Bapak Ibu Deng Beta sebagai gereja yang diutus di bumi 1000 pulau ini. Api Injil Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memaknai makna dari api Injil itu, ini benar-benar sesuatu yang menggugah hati Bapak Ibu Deng Beta untuk punya semangat memberitakan Injil. Semangat yang membara sebagai keluarga Allah yang tetap menyatakan bahwa kami adalah keluarga Allah yang tetap ada dan bersatu untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tetap menjalankan peran dan tanggung jawab kita menanam dan menyiram. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhanlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Jemaat saya persilahkan berdiri. Dan mari sama-sama kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan jemaat dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Sekali lagi saya mengundang vokal grup SMTPI Kenanga untuk memuji Tuhan dan disusul dengan solo dari sektor Mawar Saron.
kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan kau
janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita dan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-89 tahun. Persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung.
kembali ke bait pertama semua jemaat perempuan. Bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Bait yang kedua dinyanyikan oleh semua jemaat laki-laki. Apa arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu? Bila cobaan dan silih berganti, hanya Tuhanlah kebenaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kembali ke bait pertama anak-anak, remaja dan pemuda. Bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia.
Mari kita berdoa. Ya Kristus Kepala Gereja, dalam kebaktian syukur hari ulang tahun yang ke-89 Gereja Protestan Maluku di saat ini, ada ungkapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan kepadamu, bahkan persembahan syukur kami berikan di saat ini. Biarlah apa yang kami berikan di saat ini ya Bapa, Engkau terima dan berkati dan menjadi sesuatu yang berguna dalam pelayanan, bahkan juga terkhususnya bagi pelayanan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, kita akan dengar pesan gembala dalam rangka hari ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku. Dan selesai pesan gembala, saya silakan vokal grup laki-laki teratai untuk memuji. Pesan gembala hari ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku. Tema: bertumbuh dalam damai sejahtera sebagai keluarga Allah. Kepada semua pelayan dan warga gereja di setiap keluarga, salam dalam kasih Kristus dan terima kasih sebab saudara-saudara telah memelihara persekutuan yang kudus dalam Gereja Protestan Maluku dan menyatu sebagai tubuh Kristus yang utuh dengan membangun keluarga-keluarga yang kudus. Kami selalu berdoa agar iman saudara-saudara semakin teguh di dalam Kristus yang mempersatukan kita dalam ikatan keluarga Allah. Keluarga adalah persekutuan yang kudus. Disitulah Kristus hidup. Ia mempersatukan, mengutuhkan, sehingga tidak ada apapun yang dapat memisahkannya. Maka hiduplah dalam kekudusan, hadapilah tantangan dengan pengharapan yang terus bertumbuh di dalam Allah. Sebab itu, binalah keluarga yang kudus. Hindari pertentangan yang memicu keretahan rumah tangga. Binalah keakraban dan cinta kasih orang tua dan anak. Jangan mengabaikan pembinaan keluarga atau binakel. Bangun komunikasi yang diwarnai kasih dengan anak-anak agar keluarga kita terus dibangun di atas dasar Kristus. Jadikanlah kasih sebagai pengikat dan hiduplah sebagai satu keluarga Allah dalam jemaat yang rapi tersusun sebagai bangunan keluarga Allah dan bait-Nya, Allah yang kudus. Sebab itu, binalah ibadah, rajin-rajinlah memberi hormat satu dengan lainnya. Binalah kebersamaan sebagai rekan sekerja Allah, supaya ada pertumbuhan dalam pelayanan. Untuk itu, doakan agar pemilihan penatua dan diaken yang akan berlangsung pada tanggal 4 dan 5 November 2024 berlangsung sesuai kehendak Allah yang mendatangkan damai sejahtera kepada semua umat sesama dan seluruh ciptaannya. Wujudkanlah keluarga Allah yang berdamai sejahtera itu dengan sesama umat beragama lainnya dan runtuhkanlah tembok pemisah. Sebab Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah yang sangat kokoh, yaitu dosa. Supaya kita tidak terpisah satu dengan lainnya dan tidak terpisah dari kasih Allah itu sendiri. Peliharalah damai dalam hidup sebagai sesama saudara di dalam kasih Tuhan. Lenyapkanlah perseteruan, jalinlah kesatuan oleh Roh Kudus, supaya kita beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Sebab itu,
Berpartisipasilah dalam pemilihan kepala daerah, kabupaten kota, dan provinsi Maluku dan Maluku Utara di atas dasar kasih persaudaraan yang tulus murni, sebab kemajuan daerah ini adalah bagian dari rencana damai sejahtera Allah atas kita semua. Kita adalah anggota rumah tangga Allah yang besar bersama-sama ciptaan Allah. Karena itu, wujudkanlah empati dengan lingkungan hidup di sekitar kita dengan melakukan aktivitas yang ramah lingkungan, mencegah pencemaran air, tanah, dan udara, serta galakan aktivitas ekonomi di atas tanah pekarangan, dusun, kebun, maupun hutan dan pesisir. Kami pun berpesan agar untuk menggalakkan GKM atau Gerakan Keluarga Menanam, Gerakan Keluarga Melaut, dan Gerakan Keluarga Memasarkan Hasil Produksi dengan terus mengolah sumber daya pangan lokal di tengah laju inflasi global saat ini. Akhirnya, bersyukurlah kepada Tuhan. Teruslah bersyukur. Ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku hari ini adalah bukti bahwa Tuhan menemukan kita masih tetap setia berpartisipasi dalam misi Allah dengan menghadirkan damai sejahtera di bumi. Jadilah gereja yang hidup, yaitu gereja yang bersatu, bersekutu, dan melayani di tengah bumi. Jadilah keluarga Allah yang tetap saling membantu, menolong, melayani, dan menanggung beban seorang dengan yang lainnya. Dalam semuanya itu, terimalah kasih dan damai sejahtera Allah di dalam hidup keluargamu dan jadilah setia. Selamat merayakan ulang tahun ke-89 Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Pendeta S.I. Sapulete, Sekretaris Umum. Pendeta E.T. Mas Paitela, Ketua. Kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu.
syukur ini kami panjatkan untukmu di atas tanah ini. Sebablah kau bentuk, sebablah kau bangun jemaatmu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu, Tuhan. Untuk jadikan semua orang di dunia murid Tuhan. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan Yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami. Untuk melangkah dan wujudkan tripanggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebablah kau bentuk, sebablah kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu, Tuhan. Jadikan semua orang di dunia murid Tuhan. Untuk jadikan semua orang di dunia murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian Bapak-Bapak dari sektor Teratai dan juga anak-anak SMTPI dari sektor Kenanga yang telah memuji Tuhan bersama Ibu Trace. Mari Bapak Ibu Jemaat kita ada dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi Gereja Protestan Maluku, kami bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap ada. Anugerah dan cinta-Mu tidak pernah lepas bagi kami Gereja Protestan Maluku untuk tetap menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab kami menanam dan menyiram di bumi Maluku ini Tuhan. Di hari ini Tuhan kami bersyukur
bahwa 89 tahun gereja ini ada dan bergumul melakukan tugas-tugas pelayanan, dan tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas, tetapi kasih Tuhan sebagai kepala gereja tetap ada menyertai dan memberkati gereja ini. Dan kiranya Tuhan Allah senantiasa memberikan kepada kami semua kekuatan dan kemampuan untuk tetap melakukan tugas dan pengutusan amanat yang Tuhan Allah berikan kepada kami. Biarlah di usia yang ke-89 tahun ini, sebagai warga gereja, kami tetap ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan senantiasa melihat menilik keluarga-keluarga yang sudah Tuhan bentuk di dalam cinta dan kasih-Mu. Biarlah kami akan tetap menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, di mana ada doa dan harapan, puji-pujian, ungkapan syukur yang kami naikkan setiap saat di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan berikan untuk ada dan tetap melayani dalam bendang Tuhan yang kudus ini, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati semua para pelayan yang Tuhan percayakan melayani dalam Gereja Protestan Maluku, baik itu di tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat. Biarlah kami tetap dikuatkan oleh Tuhan, biarlah kami tetap diberkati Tuhan, dijaga Tuhan untuk menjalankan tugas misi pelayanan ini Tuhan. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah negeri-negeri kami, berkatilah pulau-pulau kami ini Tuhan, supaya kami semua dapat hidup layak, kami dapat hidup menikmati berkat Tuhan lewat hasil-hasil tanaman kami, hasil-hasil nelayan kami, hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Allah berikan kepada kami, hasil-hasil usaha kami yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga-keluarga kami. Biarlah kami tetap diberikan anugerah dari-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di tengah-tengah tantangan pergumulan pelayanan ini, Tuhan masih tetap ada menjaga kami, dan kami tetap berdoa, menyerahkan proses pemilihan para pelayan khusus di dalam Gereja Protestan Maluku. Mari Tuhan senantiasa menyiapkan hati Bapak Ibu yang dengan sukacita telah mengaku untuk bersedia menjadi pelayan khusus dalam jabatan penatua dan diaken. Biarlah Tuhan Allah turut campur tangan dengan semua yang terjadi. Kami berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan di dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan kami tetap diberikan kekompakan untuk melayani hati yang tulus, sehati sepikir di dalam melayani gereja-Mu di bumi 1000 pulau ini Tuhan. Sebagai warga Maluku, kami tetap berdoa menyerahkan kota kami, provinsi kami. Tuhan berkati para pimpinan mulai dari provinsi sampai ke pelosok-pelosok desa, supaya Tuhan gereja kami, bahkan pulau kami ini tetap ada di dalam kekompakan untuk bersatu melayani umat yang ada di Maluku ini Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah semua warga yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah seluruh syukur kami, doa dan harapan kami.
berdoa menyerahkan anak-anak, Bapak Ibu pemuda yang telah memuji Tuhan di hari ini. Kiranya mereka juga tetap diberkati Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan Bapak Ibu, anak-anak di dalam segala tugas pekerjaan mereka, khususnya di dalam mengembangkan talenta yang ada pada diri-diri mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Kami akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari silakan berdiri. Jalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghadang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghadang, Yesus bersamaku. Jemaat kekasih Tuhan, kita adalah keluarga Allah yang bertumbuh dalam damai sejahteranya. Kebaikan Tuhan yang suci dan kudus telah menjadi dasar kesaksian gereja, memberitakan damai sejahtera di sepanjang masa. Gereja Protestan Maluku telah berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, melintasi sekat-sekat perbedaan hingga di usia 89 tahun ini. Tugas kita adalah terus menjadi saksi-saksi Kristus yang tetap setia memberitakan rahmat-Nya dan mengerjakan keselamatan bagi sesama manusia serta ciptaan lainnya bagi kemuliaan Allah. Untuk tugas pengutusan inilah, jemaat arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Mewakili para pelayan dan jemaat, kami mengucapkan Dirgahayu ke-89 Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan ada dalam saat teduh, dan selesai saat teduh Bapak Ibu ditahan seketika karena ada acara selanjutnya. Mari kita saat teduh.
Ya Bapak Ibu, Saudara Jemaat dimohon tinggal sebentar untuk kita ada dalam acara proses pemotongan kue ulang tahun. Iya Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, Shalom. Ya, mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan untuk Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-89 tahun. Di hari ini kita ada dalam proses pemotongan kue ulang tahun. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Wakil Ketua untuk mengambil tempat di depan, dan juga Bapak Ibu Pendeta Jemaat, Pendeta THT Telepta, Ibu Mary Tuhumuri, Ibu Pendeta Ime Ulorlo, Ibu Pendeta Imel Huae, Ibu Pendeta Tin Filinditi untuk mengambil tempat di depan. Dan proses pemotongan kue ini didampingi juga oleh perwakilan dari Komisi Kemitraan, Bapak Eli Lilipori, yang mewakili pemuda Nona Olive Tiku Padang, dan juga mewakili warga gereja senior Ibu Mary Sapulete. Mari silahkan mengambil tempat di depan Ibu. Iya, sebelum kita ada dalam acara tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun, mohon kesediaan penyanyi choir untuk memandu dengan lagu pujian. Bapak Pendeta THT Telepta, silakan mengambil tempat di depan Pak. Ibu Mary Tuhumuri, Ibu Pendeta Tin Filinditi, mari silakan mengambil tempat di depan. Iya, kami mohon kesediaan penyanyi choir untuk memandu proses pemotongan kue ulang tahun ini dengan lagu yang sudah dipersiapkan. Kami persilahkan.
dilanjutkan dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Iya, Bapak Ibu dipersilakan berdiri, anak-anak bisa berdiri. Happy birthday, happy birthday. Anak-anak, ayo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GPM, selamat ulang tahun GPM, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GPM, selamat ulang tahun GPM, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 3, 2, 1, silakan tiup lilinnya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dengan demikian berakhirlah sudah proses pemotongan kue ulang tahun, mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-89. Selamat siang, Shalom. Yang mau menikmati kue ulang tahun silahkan ada di depan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak mau mencicipi kue ulang tahun, silahkan ambil di depan. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak, sebelum kita lanjut di acara makan kue ulang tahun, mari kita ada dalam doa syukur dulu. Bapak, Ibu, dan anak-anak tenang, dan kita ada di dalam doa syukur. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dalam sukacita HUT GPM yang ke-89 tahun selaku jemaat kategori Alpniel Bentas. Kami datang bersyukurkan Engkau karena Tuhan Engkau baik bagi kami. Tuhan memperkenankan kami untuk ada di dalam kebaktian pengucapan syukur dari jam 9 hingga sekarang ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Tin Pilinditi. Biar firman ini menuntun seluruh kehidupan kami sebagai warga GPM untuk menepaki lagi tanggung jawab pengabdian kami untuk menyatakan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berdoalah kami bagi Pendeta Tin Pilinditi dalam seluruh tugas dan pergumulan pelayanannya. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Berkati semua komponen yang telah bersedia untuk ada di dalam peran-peran di acara kebaktian jam 9 ini. Terkhusus bagi paduan suara, vokal grup, ukulele, solo. Bahkan kami semua yang bertugas untuk ada di dalam pelayanan. Kami percaya tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini tidak akan sia-sia, tapi tetap diberkati untuk kehidupan kami ke depan. Ini kami Bapa dengan doa dan syukur kami, ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Cek.